Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota Radio Smart FM. Kembali saya Willy Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Syariah. Selama 1 jam ke depan, topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah mengoptimalkan zakat fitrah untuk kesejahteraan umat. Dan untuk Anda semua yang mendengarkan kami di malam hari ini, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, selain Anda juga yang mendengarkan di 6 kota Radio Smart FM. Dan sudah ada Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, Ketua Lembaga Wakaf MES atau Guru Besar Universitas Yarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nurul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Willy sehat selalu, Ibu Saidah juga sehat selalu insyaallah. Terima kasih Pak Nurul telah bergabung bersama kami, dan kemudian juga ada Ibu Saidah Sakwan MA, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia, bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Saidah. Waalaikumsalam Mas Willy, Prof. Nurul. Bagaimana kabarnya Ibu Saidah? Alhamdulillah. Ini Terima kasih. Harus kuat-kuat menjelang 10 hari terakhir. Wah, amin ya rabbal alamin ya. Dan untuk Anda semua Smart Listeners kita, bahwa kita tahu ya bahwa zakat fitrah ini merupakan satu kewajiban umat muslim di seluruh dunia di bulan Ramadan ini, dan kita akan membahas topik mengoptimalkan zakat fitrah untuk kesejahteraan umat. Baik, langsung sebagai pembuka dari Prof. Nurul. Zakat fitrah sering dianggap sebagai kewajiban sebelum Idul Fitri. Padahal ya, ada makna mendalam di baliknya. Bisa dijelaskan apa esensi utama zakat fitrah dalam Islam, Prof. Nurul? Baik, makasih Mas Willy. Yang pertama clear ya, saya kira zakat fitrah itu adalah wajib ya secara hukum. Jadi kita bisa lihat di dalam konteks hadis muttafaqun alaih ya, yang tegas bahwasanya di sana menyatakan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya mewajibkan zakat fitrah itu untuk satu sa' ya, baik satu sa' untuk kurma ataupun untuk syair. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah ya, kemudian juga dari hadis dan dinyatakan sahih ya menurut Hakim, bahwasanya zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib dan kita membayarkannya sebelum tentunya orang sholat untuk Idul Fitri. Itu batasan waktunya. Kalau setelah sholat, itu namanya sedekah biasa. Poin pertama berarti kita clear bahwasanya secara hukum adalah wajib dia. Kemudian apakah hanya sebatas itu? Tentu hakikatnya tidak sebatas itu. Kalau kita bisa coba turunkan Mas Willy, jadi zakat fitrah itu bisa diposisikan sebagai instrumen untuk menyucikan ya harta kita. Jadi kita ingat dalam Quran surat yang ke-9 At-Taubah, Allah mengatakan husmin amwalihim sadaqah tutahhiruhum. Jadi dengan zakat fitrah itu juga bermakna menyucikan jiwa kita. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa juga rezeki yang Allah berikan kepada kita supaya memberikan sebuah keberkahan. Nah, maka tentu alatnya juga antara lain adalah zakat fitrah. Bisa saja dalam sebuah perniagaan yang kita lakukan ada hal-hal yang tidak sempurna dalam prosesnya kah ya, kita tidak mengetahui hal itu, maka kita coba berzakat fitrah, itu insya Allah memberikan keberkahan harta. Orang yang tidak ikhlas ketika bertransaksi dengan kita sehingga kita mendapatkan keuntungan, dengan berzakat fitrah sehingga insya Allah akan menambah keberkahan daripada harta kita. Kemudian
yang berikutnya atau yang ketiga, jangan lupa faktor silaturahmi. Nah, jadi juga boleh kita sebut faktor kepedulian di antara sesama. Ini adalah hari kemenangan. Jangan sampai pada saat hari kemenangan tidak semua merayakan kemenangan tersebut. Nah, harapannya semuanya merayakan. Nah, disitulah Allah ya atau agama Islam sendiri mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lewat apa? Lewat zakat fitrah sebagai bentuk upaya umat Muslim membantu atau menyambungkan silaturahmi ataupun tadi yang saya katakan menjalin kepedulian kita. Dan jangan lupa juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita melakukan zakat fitrah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Harapan kita adalah demikian. Kalau kita bersyukur, kita berharap Allah terus akan tambah rezeki kita. Tapi jangan sebaliknya, ketika kita kufur terhadap apa yang telah Allah berikan, maka kata Allah, ajabku sangat pedih. Nah, jadi bagian yang keempat itu adalah rasa bersyukur kita. Kemudian masih ada kaitannya bagaimana kita membuat sebuah kebahagiaan sesama muslim. Yang tadi saya katakan, ya ciptakan kebahagiaan sesama muslim di hari yang kita sebut juga dengan hari kemenangan. Ya. Jadi di hari kemenangan benar-benar semuanya menang. Sehingga kalau menang berarti kita bahagia. Ini yang diharapkan. Nah, kemudian jangan lupa juga bisa juga kita katakan untuk membersihkan puasa yang kita lakukan. Mungkin aja adalah perkataan kita atau perbuatan kita yang sia-sia selama kita menjalankan ibadah puasa, maka kita bersihkan dia dengan zakat fitrah ini. Kurang lebih itu sebagai pengantar Mas Willy. Makasih. Ya, esensi utama zakat fitrah sangat banyak sekali semua listeners, manfaatnya bagi sosial, bagi diri sendiri. Dan untuk Anda semua, sebelum kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini, kami ajak Anda untuk bergabung di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di sana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Topik kita di malam hari ini adalah mengoptimalkan zakat fitrah untuk kesejahteraan umat. Setelah berbuka puasa, waktunya Anda mendengarkan Smart Syariah, dan saya langsung ke Ibu Saidah ya. Banyak yang belum melihat zakat fitrah itu sebagai instrumen sosial.
Nah, bagaimana zakat fitrah ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat, Bu Saida? Iya, Mas Willy. Sesungguhnya esensi diwajibkannya zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini memang berbeda dengan zakat mal, ya. Jadi kalau zakat fitrah ini basisnya adalah individu Muslim dan orang yang sudah punya stok pangan untuk 1 hari. Nah itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi esensinya di situ bahwa zakat fitrah ini adalah menyempurnakan puasa Ramadan kita. Jadi puasa Ramadan 30 hari, maka kita sempurnakan dengan zakat fitrah. Nah, kenapa zakat fitrah itu ditunaikan oleh semua orang Muslim, baik yang sudah sepuh sebelum meninggal, sampai kepada anak yang baru dilahirkan sebelum salamnya imam sholat Idul Fitri. Jadi kalau jam 6 saya sesar, nah anak saya sudah kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Itu esensi kenapa semua diwajibkan, gitu ya, bagi yang mampu. Kemudian tadi simpul zakat fitrah itu bisa menjadi simpul redistribusi kesejahteraan. Jadi karena zakat fitrah ini kemudian bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang-kadang malah seperti gini, banyak orang yang memang sudah merasa bahwa dia wajib membayar zakat fitrah, sampai kadang kalau dikasih sedekah beras itu dia allocate untuk zakat fitrah. Ini artinya apa? Bahwa kepedulian sosial dari misi zakat fitrah itu ternyata tidak hanya dimandatkan kepada orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang hanya bisa mengeluarkan zakat fitrah pun itu juga dianjurkan untuk peduli kepada sesamanya. Ya. Jadi kalau zakat mal itu kan dari sisi kuantiti besar, tetapi zakat fitrah ini bisa ditunaikan oleh orang yang paling tidak mampu, gitu ya, tidak mampu dalam arti dia masih bisa makan besok, tetapi dia juga bisa caring dengan caring kepada sesama, peduli kepada sesama dan memberikan zakat fitrahnya. Jadi sesungguhnya ini pesan moral yang sangat manusiawi, bahwa berbuat baik itu tidak harus menunggu kita punya uang banyak. Betul. Kita punya beras 2,5 kilo pun itu kita bisa loh membangun solidaritas, membangun ukhuwah melalui pesan zakat fitrah. Jadi menurut saya esensi dari zakat fitrah itu adalah memperkuat solidaritas sosial, memperkuat ukhuwah insaniyah, ya, ukhuwah Islamiyah dengan 2,5 kilo beras. Jadi 2,5 kilo beras, ternyata pesan terdalamnya adalah dalam posisi apapun kita tidak harus menunggu kaya, kita juga bisa melakukan kebaikan untuk sesama. Itu Mas Willy kira-kira. Melakukan kebaikan untuk bersama dan juga pesan solidaritas itu sangat kuat ya terkandung di zakat fitrah ini. Nah, membahas soal distribusi ya, kita tahu ya Pak Nurul ya bahwa setiap tahun tuh zakat fitrah terkumpul dalam jumlah yang sangat besar, tetapi distribusinya masih menghadapi berbagai kendala. Nah, apa tantangan utama dalam memastikan zakat fitrah tepat sasaran, Pak? Baik, Mas Willy. Nah, jadi saya izin ke Bu Saida mengutip data dari Basnas. Memang di tahun 2025 ini ditargetkan Mas Willy itu hampir kurang lebih 605 ton lah ya, 605 juta ton ditargetkan di tahun 2025. Kalau kita konversikan ke dalam bentuk rupiah, itu masuk di angka hampir 8 triliun. Dan memang tren per tahunnya mengalami kenaikan itu averagely
22% lah ya, dia mengalami kenaikan tren per tahunnya. Artinya secara apa yang digapai tadi sangat besar. Nah, tapi memang nggak dipungkiri juga ya, artinya secara esensial ada kendala-kendala di dalam hal penyalurannya. Yang pertama ya masih pendekatan tradisional masih terjadi ya, artinya dia menyerahkan zakat fitrahnya ada yang langsung kepada yang berhak. Itu tentu tidak ada yang salah, tapi secara konsep pemberdayaan menjadi sangat lemah dia. Nah, ini yang harus kita juga perbaiki. Nah, yang kedua, Mas Willy, masih khilafiyah terkait dengan masalah bentuk wujud daripada pembayaran zakat fitrah ini. Ya, ada yang artinya hampir dikatakan 3 imam mazhab itu keberatan kalau diwujudkan dalam bentuk satuan rupiah ataupun satuan uangnya. Nah, tetapi tidak ditutup kemungkinan hal itu kalau kita menggunakan imam mazhab Abu Hanifah, nah itu sangat dimungkinkan. Nah, sehingga dengan dasar itu tentu kalau wujudnya adalah rupiah, nah ini akan menjadi sangat luar biasa secara esensial dalam konsep mobilisasi penyalurannya itu sendiri. Tentu kalau kita coba komparasi, kalau wujudnya adalah dalam bentuk bahan kebutuhan pokok tadi. Kemudian saya melihat izin masih rendah koordinasi ya di antara lembaga-lembaga penerima zakat fitrah ini. Nah, kenapa saya katakan sangat lemah? Tentu pada satu titik tertentu di suatu wilayah Jawa itu tentu boleh dikatakan penerimanya tidak sebesar di luar yang Jawa itu sendiri. Nah, sehingga kalau database kita atau kita sebut dengan big data kita itu cukup bagus, maka tentu itu akan menjadi hal yang memudahkan dalam hal pendistribusian tadi. Nah, ini juga menjadi kendala. Jadi artinya ketidakmerataan tadi ya, lembaga-lembaga Basnas ya dengan kepanjangannya di bawahnya ada UPZ-nya, itu sangat-sangat membantu dari sisi kedalaman. Nah, tetapi tentu untuk wilayah-wilayah tertentu masih banyak juga ya seperti masjid-masjid yang dia tidak terregister sebagai UPZ. Nah, tentu secara formalitasnya menjadi akan ada hambatan dalam penyalurannya. Kurang lebih itu sebagai pengantar, Mas Willy. Baik, saya kembali ke Bu Saidah ya, bahwa kepercayaan masyarakat itu juga bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Nah, lantas bagaimana Basnas itu menjamin keterbukaan dalam pengelolaan zakat fitrah, Bu Saidah? Ya, transparansi itu keniscayaan buat kami lembaga pengelola zakat ya. Basnas sebagai lembaga pemerintah konstituen yang dimandatkan untuk mengelola zakat, saya kira menjadi concern bukan hanya transparan, Mas. Kami juga menggunakan prinsip pengelolaan 3A, jadi aman syar'i. Semua dana yang kita kelola harus aman syar'i, termasuk zakat fitrah. Yang kedua harus aman regulasi, bahwa semua harus sesuai dengan regulasi yang ada. Dan yang ketiga adalah aman NKRI, bahwa dana zakat yang kita kelola, termasuk zakat fitrah, itu adalah semuanya untuk mempertahankan NKRI dan kesejahteraan NKRI. Nah, bagaimana kami mengeksekusi itu? Jadi beras zakat yang kita kelola ini didistribusikan kepada mustahik by name by address. Oke. Jadi by name by address-nya jelas. Karena kami harus memastikan ini aman syar'i. Apakah ini mustahik atau tidak, ya? Nggak mungkin kami memberikan zakat fitrah kepada para muzaki dan orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Jadi pasti aman syar'i karena kami menverify gitu ya, menverifikasi dengan sangat teliti kepada siapa beras ini akan sampai. Yang kedua, distribusi beras zakat fitrah yang dikelola oleh Basnas ini seperti beras Nusantara, Mas. Jadi kami itu mendistribusikan dari mulai Aceh sampai Papua, dari ujung-ujung perbatasan negeri itu kami distribusi. Karena kenapa kok kami punya jangkauan yang cukup besar? Karena kami tahu bahwa harus ada prinsip
likaila yakuna dulatan bainal aghniya. Bahwa sumber daya itu tidak harus berputar-putar di ibu kota saja, ya, kepada orang-orang yang kaya saja. Maka misinya adalah redistribusi. Bagaimana zakat fitrah ini bisa memberikan pesan tadi yang solidaritas, bahwa ada saudara-saudara kita di Jabodetabek dimanapun itu peduli loh terhadap teman-teman kita yang ada di Papua, kami yang di Sulawesi Utara, yang di NTT, yang di pojok-pojok perbatasan. Karena apa? Karena kami kolaborasi dengan Bulog. Jadi karena Bulog itu punya gudang di seluruh Indonesia, kami kolaborasi dengan Bulog. Jadi pendanaannya dari Basnas, kemudian yang mempacking, meredistribusi sesuai dengan pesanan kami itu teman-teman Bulog, yang didistribusikan kepada teman-teman kami pengurus Basnas di seluruh Indonesia. Jadi Basnas ini ada di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, yang dimana channel distribusi zakat fitrah ini bisa menjangkau sampai ke titik-titik di mana itu tidak menjadi sentrum bagi para pengelola zakat. Jadi insya Allah transparansi distribusi, ya, ini manfaatnya betul-betul dirasakan, betul-betul diterima oleh mustahik yang memang membutuhkan. Mas Willy, saya punya cerita. Jadi kami tuh punya video yang membuat saya menangis. Karena ada amil kami itu yang menggendong beras zakat fitrah itu ke sebuah bukit gitu. Di bukit itu ternyata ada 2 lansia perempuan yang di situ yang mungkin jauh ya dari jangkauan orang. Ketika diberikan zakat fitrah yang cuma 5 kilo, itu betapa raut wajahnya, sinar matanya, dan kata-kata yang keluar itu membuat saya jadi, ya Allah, beras 5 kilo aja buat orang-orang seperti beliau-beliau itu signifikan sekali, berharga sekali. Kami juga menggunakan perahu jukung itu di Kalimantan sampai dan saya kira ini menjadi risalah gitu ya, menjadi pesan persaudaraan, pesan kemanusiaan yang itu dikirimkan oleh para muzaki yang hari ini menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Nah, kami memang di Basnas, Mas Willy, ini menyediakan semua channel pembayaran zakat. Jadi kalau tadi disampaikan Prof. Nurul, memang ada ada berbagai madzhab, tetapi sesuai dengan fatwa MUI, kita compliant terhadap itu. Jadi kita memudahkan teman-teman untuk membayar zakat dimanapun berada. Karena dengan digital, ya, itu dengan bisa transfer, bisa masuk websitenya Basnas, bisa menggunakan QRIS, bisa menggunakan pembayaran apapun. Yang penting bagi kami adalah Muslim Indonesia harus bisa menjalankan ibadah zakat fitrahnya tanpa halangan apapun. Karena prinsipnya kami harus melayani. Jadi kewajibannya Basnas adalah memastikan bahwa para muzaki bisa mendapatkan pelayanan zakat secara baik. Gitu. Jadi itu yang makanya kalau teman-teman kami selalu mengingatkan, ayo sebelum mudik udah pada bayar belum? Nanti di jalur-jalur mudik kami juga punya counter, Mas. Di jalur-jalur mudik kami punya counter. Kadang orang itu lebih konsentrasi persiapan mudik, tapi lupa nggak bayar zakat, zakat fitrah. Jadi ini yang kami selalu mengingatkan, ya memang cuma 47.000 per orang, zakat fitrahnya kecil, tapi sering karena kecil jadi sering dilupakan. Nah ini yang kita selalu meremind gitu ya, ayo bayar gitu ya. Dengan apa yang punya transfer bisa transfer, yang bisa buka website bisa buka website, yang mau di mall-mall kami juga punya, Mas Willy. Ya, di counter di mall-mall di Jakarta itu kita juga menyediakan fasilitas pembayaran. Jadi tidak ada reason untuk tidak membayar zakat fitrah. Tidak ada, tentunya
tidak ada alasan gitu ya, harus Alasan. bayar zakat ya, dan ini karena Ya. kewajiban, dan sebetulnya dengan adanya digitalisasi juga mempermudah untuk Anda yang mungkin sekarang lagi sibuk mudik atau juga persiapan mudik, ini kan lagi repot-repotnya, dengan digitalisasi Anda bisa lebih mudah membayarkan zakat. Atau ini Mas, ini kan banyak yang mendengarkan Smart FM ya, lagi nyetir mau mudik, pas dengar kita lagi dialog begini, segera saja buka ya, buka www.basnas.go.id. Boleh, Nanti di ya. situ akan dilayani dengan sangat baik. Mhm. Jadi yang penting pokoknya kita merimain, jangan sampai tadi kata Prof. Nurul, bukan jadi zakat, akhirnya jadi sedekah, gitu karena lupa. Baik, masih ada sesi selanjutnya, smart listeners, untuk Anda semua sambil tentunya mempersiapkan zakat fitrah Anda dengan digitalisasi, dengan kemudahan. Kita akan jeda sejenak, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita adalah mengoptimalkan zakat fitrah untuk kesejahteraan umat, bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, Ketua Lembaga Wakaf MES atau Guru Besar Universitas Yarsi. Ada juga Ibu Saidah Sakwan MA, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Republik Indonesia, bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Dan kita lanjutkan perbincangan di malam hari ini. Saya kembali ke Prof. Nurul ya, tentang transformasi digital yang telah mempermudah aspek ibadah. Nah, termasuk juga zakat. Bagaimana platform digital itu membantu pengelolaan zakat fitrah agar lebih transparan dan juga efisien, Pak Nurul? Ya, seperti yang sampaikan tadi ya, jadi artinya kalau kita bicara transformasi digital, saya kira saat ini lembaga filantropi juga sebuah keharusan ya. Nah, jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik ya, kalau dalam konteks zakat tentu kepada para muzaki atau orang yang ingin menunaikan zakatnya, khususnya zakat fitrah. Tentu akan sangat membantu. Jangan bayangkan lagi kita harus bertemu secara fisik ya dalam membayar zakat fitrah tadi. Maka penting di sana transformasi digital. Dan saya melihat dari level yang paling
paling bawah sekalipun UPZ dia udah punya ya. Jadi artinya secara webnya dia udah punya. Kemudian ada juga khusus ya untuk masalah pembayaran zakat fitrah. Artinya seperti yang disampaikan Bu Saidah tadi, jangan sampai ada lagi yang tidak membayar zakat fitrah. Kenapa? Kita sudah jemput modelnya, kita Ya. jemput mereka di mana mereka ada. Satu. Yang kedua tadi, akan dengan mudah kita melihat perkembangannya. Datanya itu data running, Mas Willy. Ya, jadi udah berapa yang terkumpul dana zakat fitrahnya ketika dikonversi tadi dalam bentuk rupiah. Itulah bentuk transparansi, itulah bentuk akuntabilitas. Jadi jangan lagi dipertanyakan. Nah, makanya segera rubah mindset yang membayar zakat fitrah dengan pendekatan tradisional. Ketika sudah ada teknologi, transformasi digital, maka itu yang harus kita manfaatkan. Transparansi sebuah keharusan saya kira. Kemudian jangan lupa juga bahwasanya seperti yang saat ini kita lakukan, berarti kita sedang juga melakukan kampanye secara digital. Jadi teman-teman yang belum bayar zakat fitrah jangan lupa, jangan sampai tertinggal. Ya, ini yang secara esensial dengan model digital saat ini, media sosial yang ada saat ini itu sangat luar biasa. Daya jangkaunya ya sudah sangat jauh daya jangkaunya. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga zakat yang ada, baik itu Basnas ataupun Lasnas. Nah, sehingga kampanye-kampanye terkait dengan zakat fitrah saya kira masih sangat diperlukan. Nah, ini ketika orang sudah tahu, yang kedua kita terus mengingatkan. Nah, jadi kalau bisa ini kan 10 hari menjelang ini, itu udah makin gencar kita. Ya, betul. Ya, jadi bisa pakai pendekatan komunitas. Sekarang rata-rata masjid yang namanya menunggu Lailatul Qadarnya penuh semua sekarang. Jadi momen itu juga bisa dimanfaatkan dengan pendekatan komunitas baik digital. Mas Willy, yang namanya generasi ya muda yang saat ini nggak mau lagi dia secara cash ngasih begitu, udah dia tinggal pakai barcode lah ya, atau kita mobile-nya dia langsung, sehingga akan semakin memudahkan karena memang tugas lembaga zakat adalah memberikan kemudahan bagi para muzaki supaya dia dengan mudah untuk melakukan pembayaran zakat yang khususnya zakat fitrahnya. Demikian Mas Willy. Mudah dijangkau ya, beda dengan zaman dulu ya, kita harus bawa-bawa beras gitu ya, Prof. Nurul dan juga Ibu Saidah ya. Dan sebetulnya ini satu kemudahan untuk kita di masa sekarang, zaman digital ini, untuk menjangkau semuanya, termasuk juga dalam hal pemerataan, smart listeners, dalam distribusi zakat fitrah tadi. Dan kembali ke Ibu Saidah, nah, sebagai lembaga resmi, Basnas juga memastikan zakat fitrah tersalurkan secara tepat sasaran. Nah, bagaimana mekanisme penyaluran dan kemudahan pembayaran zakat fitrah di Basnas, khususnya tahun ini, Bu Saidah? Iya, Mas Billy. Kami merencanakan atau sudah menyiapkan ya dan mendistribusikan 168.000 pack zakat fitrah. Satu packnya itu 5 kilo. Dan ini sudah running seluruh Indonesia. Jadi apa yang dibayarkan oleh teman-teman itu sudah sampai kepada para mustahik. Dan tadi mustahiknya insya Allah aman syar'i karena kami concern di situ. Benar-benar yang menerima itu adalah mustahik yang membutuhkan. Nah, bagaimana transparansi distribusinya? Kami menggunakan channel yang memungkinkan kita betul-betul memverifikasi mustahik. Dan ada buktinya penerimanya sesuai dengan mustahik, terus ada fotonya, dan ini yang akan kita report kepada para muzaki. Jadi itu bentuk transparansinya. Kemudian juga selalu kita report kepada para muzaki karena kami berharap teman-teman sudah melakukan zakat fitrah itu di awal Ramadan. Ya. Jadi di awal Ramadan biasanya kita sudah membuka kesempatan teman-teman untuk bisa membayar zakat fitrah. Dan kami masih tetap buka sampai hari sholat Id jam 6. Jadi jam 6 Id
itu kita sudah langsung close karena sesuai dengan syar'i kami harus sudah bisa mendistribusi zakat fitrah itu sebelum salamnya imam di sholat id. Jadi maka kami itu juga bentuk akuntabilitas kami supaya apa yang sudah dititipkan kepada Basnas itu betul-betul tertunaikan secara aman syar'i. Itu jadi aman syar'i dari sisi teknisnya, juga aman syar'i dari sisi mustahik yang menerimanya. Nah, semua itu akan kita laporkan sebagai bentuk akuntability dan transparan. Kami juga di samping kerjasama distribusi dengan teman-teman Basnas seluruh Indonesia, kami juga membuka kolaborasi dengan ormas-ormas, dengan Masjid Istiqlal, dengan komponen-komponen stakeholder yang lain. Jadi insya Allah ini saling menguatkan, saling memonitor. Di samping itu juga kita selalu memberikan report kepada publik melalui sosmed kita, karena yang tadi saya sampaikan bahwa transparansi bagi Basnas to be must. Jadi istilah Prof. Nurul itu wajib mughaladah gitu. Jadi bukan hanya wajib tapi pakai mughaladah. Karena kalau kita nggak transparan, maka mandat yang diberikan kepada kita tidak kita tunaikan. Itu Mas Willy. Baik ya, jangan mepet-mepet ya, smart listeners ya. Ntar jam 6 pagi di hari Idul Fitri ya itu mepet banget ya. Ini kan masih ada kurang lebih 6 sampai dengan 7 hari untuk Anda membayar zakat fitrah dan tentunya juga dengan kemudahan penyaluran juga lebih merata. Ini satu hal yang sangat baik untuk Anda. Jadi masih ada waktu smart listeners. Kalau bisa jangan mepet-mepet ya Bu Saida ya. Nanti kalau Ya, betul. jam 6 lewat jadinya masuknya infak dan sedekah ya Bu Saida. Betul. Jadi kami mengclose memang rekening-rekening Basnas yang di website itu akan close di jam 6 pagi di sholat id. Jadi kita harapkan teman-teman yang tadi kemudahan digital menurut saya penting dimanfaatkan gitu. Jadi tinggal klik jari kita, satu jari kita itu sudah bisa menunaikan kewajiban. Dan saya juga menghimbau Mas Willy bagi teman-teman ini terutama generasi milenial ya, generasi Z, generasi milenial yang sudah memang natif ya secara digital, ini juga bisa membantu keluarganya untuk bisa mengingatkan, memfasilitasi, dan juga bagi teman-teman yang memang sudah berkemampuan, saya juga mendorong kita bisa membantu mungkin orang tua kita, saudara kita, atau mungkin pembantu orang-orang yang membantu kita ya, mungkin driver kita atau tukang kebun kita, mungkin itu juga bagian dari membangun solidaritas. Iya. Bisa nggak kita bayarkan juga zakatnya supaya mereka juga mendapat kehormatan sudah membayar zakat. Dan kita juga mendapatkan pahala dari mungkin dari bapak-bapak sebagai infak kepada tadi teman-teman tadi, dan teman-teman bisa membayarkan infak itu untuk membayar zakat. Jadi saya kira ini kolaborasi kebaikan yang menurut saya harus kita lakukan. Dan saya sih optimis Mas Willy, karena 70% muzaki, donatur dan munfiknya Basnas itu generasi milenial, Gen Z. Jadi Gen Z tinggal mungkin di reminder gitu, karena mereka biasanya sibuk. Insya Allah sih digitalisasi di perzakatan ini insya Allah sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Baik ya, silakan Anda mungkin sekarang langsung meluangkan waktu saat ini juga yang mendengarkan kami di 6 kota untuk membayarkan zakat fitrah Anda. Masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali, tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir, Smart Listeners. Anda yang mendengarkan kami di 6 kota di Jakarta, Pekanbaru, kemudian di Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan, serta Anda yang menyimak kami di YouTube channel, Anda sedang mendengarkan Smart Syariah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, Ketua Lembaga Wakaf Mes atau Guru Besar Universitas Yarsi. Ada juga Ibu Saidah Sakwan MA, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia, bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Kembali ke Prof. Nurul ya, ini sebagai closing statement juga. Nah, banyak yang berzakat hanya sebagai kewajiban nih, Prof. Dan tanpa memahami dampaknya. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran agar zakat fitrah ini benar-benar berdaya guna? Ya,
Yang pertama tentu kalau bahasa keyakinan itu ada 3 level keyakinan kita Mas Willy. Ya ada yang namanya ilmu yakin, ainul yakin, sampai kepada hakul yakin. Nah ini yang harus kita tanamkan. Saya di lapangan banyak sekali melihat orang membedakan antara zakat mal dengan zakat fitrah. Ah ini masih rancu mereka. Ya jadi kalau ditanya udah bayar zakat ya dia nyebutnya zakat fitrah. Ya, artinya yang pertama pemahaman mereka tentang zakat fitrah. Poin yang pertama. Poin yang kedua, Mas Willy, mulailah sama-sama kita membayarkan zakat fitrah ini ke lembaga yang sudah ditetapkan. Jadi dari sisi yang Mas Willy sampaikan tadi, dia akan lebih berdaya guna. Karena kalau kita langsung bisa saja saya ke Mas Willy, yang lain ke Mas Willy, semuanya menumpuk pada satu. Padahal bisa lebih dari satu diberikan. Nah, makanya solusinya nggak ada. Saya kira harus ke lembaga. Ya, jadi segera. Kemudian yang ketiga, Mas Willy, zakat fitrah ini nggak terlalu mahal dan kita punya keyakinan ya mereka akan mampu untuk menunaikannya. Cuma tadi persoalannya tadi remind. Kita harus terus mengingatkan mereka. Ya bukan mereka nggak mau bayar, terkadang kelewat aja dia begitu. Karena mereka menganggap kecil tadi secara besaran. Mohon maaf sekali lagi. Artinya disitulah penting lembaga juga akan terus mengingatkan. Makanya dengan adanya transformasi digital tadi, saya kira akan lebih mudah. Ya ibaratnya alarm, Mas Willy, alarmnya mulai dihidupkan. Ya, kalau perlu volumenya agak diperbesar, sehingga akan terdengar jauh, sehingga orang kemudian diingatkan dan tentu dia akan menunaikan. Kalau sadar, saya kira kalau untuk zakat fitrah levelnya udah jauh lah ya di atas kalau dibandingkan dengan zakat mal. Ya, jadi karena besarannya yang tadi. Untuk itu saya kira Mas Willy supaya berdaya guna, maka pesan saya adalah teman-teman sekalian, listeners, ya, maka tunaikanlah zakat fitrah Anda pada lembaga yang sudah ada. Silakan, Basnas punya jaringan yang sangat luas. Silakan tunaikan di Basnas. Demikian Mas Willy. Baik, kembali ke Ibu Saidah ya. Untuk memudahkan pembayaran, Basnas juga menyediakan berbagai titik layanan. Nah, di mana saja lokasi pembayaran zakat fitrah yang bisa diakses masyarakat, Bu Saidah? Iya, pertama teman-teman bisa membuka websitenya Basnas, jadi www.go.id, basnas.go.id. Nanti di sana sudah langsung ketemu dengan pembayaran zakat. Nanti tinggal pilih zakat mal atau zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah, kemudian kemana harus mentransfer atau langsung kiris bisa. Jadi langsung bisa dan dipandu juga doanya, Mas Willy. Jadi kalau di website itu dipandu juga bagaimana kita berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah, itu dipandu juga di website itu. Kemudian juga didoakan. Nah, itu kalau masuk website. Atau bisa melalui berbagai bank, ya, bank-bank yang teman-teman punya, itu juga bisa secara online bisa dibayarkan. Atau teman-teman bisa mentransfer, Mas. Kayak bisa melalui, kalau yang punya BSI ya, BSI bisa di 9555 400. Ya, boleh diulangi, Bu? Ya, kalau di BSI itu 955, jadi 5-nya 3 kali ya. Kemudian ditambah lagi 555 400. Kalau yang punya rekening Mandiri ya bisa melalui Bank Mandiri di nomor rekening 0700 0018 555 55. Jadi 5-nya 3 kali. Jadi saya ulang, yang Bank Mandiri 0700 0018, kemudian 5-nya 5 kali. Ya. Kemudian juga kalau yang punya BCA, gimana? BCA juga bisa melalui rekening 686 0148 755.
686 0148 755. Jadi berbagai channel bisa. Ya. Bisa melalui Shopee juga, bisa melalui Tokopedia. Jadi itu tersedia semua, Mas. Jadi pokoknya semua channel digital itu ada akunnya Basnas. Ini untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kepada semuanya, kepada semua yang, karena yang tadi saya sampaikan, yang pasti Basnas harus bisa memberikan pelayanan secara baik. Baik. Dan ini Mas, di samping teman-teman membayar zakat, ini teman-teman di samping memberikan beras zakat fitrah kepada para mustahik, teman-teman kalau berzakat fitrah di Basnas itu juga dapat bonus, Mas Willy, yaitu bisa memberdayakan petani. Oh, oke. Jadi beras yang kami distribusikan itu di samping dari Bulog, itu juga dari lumbung pangan yang dikelola oleh para mustahik Basnas. Jadi mereka dengan adanya zakat fitrah itu kemudian bisa mendapatkan insentif. Insentif apa? Dari beras yang mereka hasilkan itu kami beli dan kita redistribusikan. Jadi dari muzaki untuk mustahik kepada mustahik. Jadi ini impactful menurut saya. Jadi 47.000 yang teman-teman berikan untuk zakat fitrah itu bisa memberdayakan banyak orang. Bisa memberdayakan banyak mustahik petani, ya, juga bisa memberikan stok makanan bagi para mustahik. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, ini menjadi penyempurna, ya, penyempurna bagi puasa kita selama 30 hari. Amin ya Rabbal Jadi Alamin. mari kita sempurnakan puasa kita dengan membayar zakat fitrah. Mari tunaikan zakat fitrah Anda, Smart Listeners, di lembaga yang resmi karena penyalurannya juga lebih merata. Dan untuk Anda semua yang telah mendengarkan kami, jangan lupa bahwa video ini juga tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Jadi Anda yang terlewatkan, jangan khawatir, Smart Listeners. Terima kasih banyak Bu Saidah, Pak Nurul, Terima atas kasih, waktunya. Mas Willy. Semoga yang kasih. disampaikan Terima kasih, Prof. memberikan Nurul. banyak Ya, manfaat. sama-sama Ibu Saida. Dan Smart Listeners, demikian Smart Syariah pada malam hari ini. Akhirnya saya Willy Darman mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sedang mempersiapkan mudik. Hati-hati di jalan. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.